Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan jaringan komputer. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama, Ananda Putra Azril Al-Kariko, NPM 1906076. Yang kedua, Ranti Fitriani, NPM 1906045. Yang ketiga, Andri Muhammad Rahman, NPM 1906051. Yang keempat, Imam As-Siddiq, NPM 1906087. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua node komputer atau device atau virtual machine, atau lebih menggunakan media komunikasi berupa kabel atau tanpa kabel, atau disebut wire dan wireless. Di sini terdapat skema jaringan komputer. Terdiri dari 4 PC yang satu sama lain terhubung ke sebuah switch. Lalu dengan jaringan komputer memungkinkan kita bekerja bersama-sama untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan jaringan komputer juga memudahkan kita untuk berkomunikasi secara cepat, dan kita dapat mendengar atau melihat informasi semakin cepat, serta melindungi aset-aset penting perusahaan atau organisasi. Sejarah dan perkembangan jaringan komputer. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan Grup Riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, lalu ditemukannya konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS, Time Sharing System. Pada sistem TTS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Pada tahun 1970-an, muncullah konsep proses distribusi. Kenapa pada tahun 1970-an terciptanya konsep distribusi processing? Karena pada saat itu beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal. Dalam proses distribusi ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan suatu program surat elektronik atau biasa kita sebut dengan email yang dibuatnya 1 tahun lalu untuk ARPANET. Icon Ed pada tahun 1972 diperkenalkan sebagai lambang yang menunjukkan arti pada. Pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Komputer University Collega di Londonlah merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota pada jaringan ARPANET. Lalu pada tahun 1973 terdapat 2 orang yang bernama Vinton Cerf dan Bob Kahn yang mempresentasikan sebuah ide atau gagasan yang sangat besar yang menjadi pemicu awal atau cikal bakalnya jaringan internet atau international network di Universitas Sussex. Lalu hingga pada tahun 1976 sampai 1977, di mana Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern, dan juga sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom, Jim, dan Staples menciptakan new group pertama yang diberi nama
User Network. Tahun 1981, French Telkom menciptakan sesuatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon yang juga berhubungan dengan video link. Pada tahun 1982, dibentuk sebuah Transmission Control Protocol (TCP) atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol yang kita kenal hingga saat ini. Lalu pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penanaman dominan atau DNS. Pada saat itu komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988, seorang berkebangsaan Finlandia, yaitu bernama Jarkko, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau lebih dikenal dengan IRC, yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau lebih dikenal dengan chatting. Setahun kemudian, karena munculnya IRC, pengguna komputer yang saling berhubungan melonjak 10 kali lipat. Hingga tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs pada tahun yang sama. Yahoo didirikan yang juga sekaligus tahun kelahiran Nescafe Navigator. Pada pertengahan tahun 1990, ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer-komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk sebuah jaringan program ini yang disebut dengan istilah WWW atau World Wide Web. Manfaat jaringan komputer perusahaan atau organisasi berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber data pada komputer, server, atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. 2. Arus informasi menjadi cepat. Jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. 3. Media komunikasi. Jaringan komputer menjadi media komunikasi antara karyawan atau staf yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Media komunikasi dalam jaringan komputer bisa berupa email, chat, video konferensi, dan VoIP dan sebagainya. 5. Keamanan data. Dari segi keamanan data, jaringan komputer bisa menjamin hak akses setiap pengguna dalam perusahaan atau organisasi tersebut. 6. Integrasi data. Data yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa saling terintegrasi satu sama lain, seperti data penjualan, data pembelian, dan lain-lain. Dengan menggunakan jaringan komputer, data tersebut akan saling terhubung satu sama lain meskipun berasal dari divisi yang berbeda. Efisiensi dan penghematan. Dengan adanya jaringan komputer, perusahaan atau organisasi bisa menghemat anggaran seperti transport dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. 7. Di lingkungan masyarakat umum, jaringan komputer berskala besar atau internet sudah merupakan sebagian dari gaya hidup atau kebutuhan pokok masyarakat umum sekarang di berbagai kalangan. 8. Fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat di internet adalah 1. Email, 2. Sosial media, 3. Mailing list atau forum diskusi,
4 chatrooms, 5 video konferensi, 6 VoIP, dan lain-lain. Manfaat jaringan komputer dari gambar di atas yaitu menjelaskan bahwa dengan kita berada di mana saja seperti Neo di Indonesia, Nobita di Jepang, Lee di Singapura, membuktikan bahwa walaupun beda negara, karena adanya jaringan atau server maka akan tetap bisa terhubung. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada local area network, merupakan sebuah jaringan privat, sebuah perusahaan yang terbatas hanya dalam area perusahaan atau organisasi tersebut saja. Misalnya jaringan yang ada dalam satu ruangan atau dalam satu gedung atau kampus atau kantor. Areanya sekitar 100 meter. Lalu jenis jaringan komputer yang kedua yaitu Metropolitan Area Network. Pada dasarnya adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN dan ruang lingkupnya berada dalam satu lokasi atau kota. Areanya bisa mencapai jarak 50 km. Lalu yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer WAN atau disingkat Wide atau kepanjangan dari Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, antar negara, bahkan antara benua. Lalu jenis-jenis jaringan komputer yang keempat yaitu internet. Internet atau interconnected networking merupakan satu kesatuan dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk melayani kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Jaringan komputer berdasarkan fungsinya. 1. Jaringan client server. Jaringan client server merupakan jaringan komputer yang di dalamnya terdapat satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan menyediakan layanan ke setiap komputer klien yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Komputer klien cukup mengakses komputer server untuk mendapatkan layanan melalui jaringan. 2. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer memungkinkan kita menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain tanpa perantara seperti switch. Jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. 1. Jaringan terpusat merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server di mana klien mengakses sumber informasi atau data berupa file atau database yang berasal dari satu komputer server. 2. Jaringan terdistribusi merupakan penggabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sebuah sistem di dalam jaringan tersebut. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Jaringan kabel atau wireless network merupakan jaringan komputer yang media transmisinya menggunakan kabel yang menghubungkan semua komputer ke dalam satu jaringan. 2. Jaringan nirkabel atau wireless merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi kabel. Dampak-dampak jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif. 1. Percepatan era globalisasi sehingga masyarakat yang berjauhan dengan memiliki budaya berbeda baik negara satu atau negara lain menjadi seolah-olah sama dan tidak ada batas. 2. Sumber referensi lebih banyak dan arus informasi menjadi cepat. 3. Jarak dan tempat sudah tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan komunikasi baik di bidang bisnis, pendidikan, pemerintahan dengan cepat. Selain dampak positif yang ditimbulkan jaringan komputer, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan seperti kasus-kasus yang sering muncul di televisi akhir-akhir ini. Sebagai contoh misalnya, kasus pencemaran nama baik melalui akun sosial jejaring, pembajakan akun di internet, dan tindakan cracking yang dilakukan oleh
beberapa pihak dengan mengakses website resmi perusahaan atau organisasi, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi. Kesimpulannya, dengan terus berkembangnya jaringan komputer yang merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dua komputer atau perangkat lain dengan satu atau lebih perangkat, sehingga bisa mempermudah manusia dalam mencari sebuah informasi, komunikasi, atau berita terbaru atau terupdate, dan sebagainya. Terlepas bagaimana mereka memanfaatkan jaringan komputer tersebut dengan hal yang positif atau negatif.